Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin ulas mengenai beberapa tuduhan member-member robot trading kepada pemerintah ya, tentang tidak bisanya uangnya di withdrawal. Namun demikian, sebelum saya mengulas lebih jauh, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin berdiskusi secara private dengan saya, menanyakan grup WA, kemudian juga ingin melihat live trade saya, silakan add WA saya di description ya. Baiklah sahabat trader, memang beberapa waktu ini media sosial itu digemparkan dengan mulai rontoknya beberapa robot trading ya, seperti Net89, kemudian DNA Pro, Viral Blast, kemudian Fahrenheit, ATG, dan tentunya masih banyak robot-robot trading sejenis yang saat ini lagi mengalami distrust ya, artinya member sudah tidak percaya lagi. Nah, beberapa komen yang saya baca dari kolom YouTube ya, di video-video saya, itu ada beberapa komentar yang intinya menyudutkan pemerintah ya, bahwa ini gara-gara pemerintah yang tidak memberi waktu, ini salah satunya ya, untuk nasabah ini withdrawal. Ada beberapa juga menyudutkan pemerintah bahwa karena pemerintah tidak dapat uang dari sana, makanya ini diobok-obok. Dan intinya hal senada saat ini menyudutkan pemerintah. Sahabat trader, saya sendiri mulai mungkin 3 tahun yang lalu sudah banyak saya ulas mengenai kemungkinan hal-hal seperti ini akan terjadi. Bahkan mungkin banyak hater atau banyak yang bilang saya nyinyir dan sebagainya. Buat saya tidak jadi masalah, cuman inilah yang sebenarnya saya juga khawatirkan, bahwa masyarakat ini karena tidak tahu dan tidak paham, makanya sangat gampang sekali dibodohin. Nah, sekarang jelas ya dari beberapa artikel atau jawaban dari otoritas, dalam hal ini Bapepti ya, ini menyebutkan bahwa Bapepti atau otoritas Departemen Perdagangan ini hanya menghentikan operasional untuk perekrutan member. Ya, sekali lagi bahwa lewat Bapepti bahwa pemerintah atau Bapepti ini hanya melarang perekrutan member baru. Untuk withdrawal, ini silahkan withdraw. Nah, inilah pernyataan dari Bapepti. Memang dalam logika berbisnis komoditi atau perdagangan valuta asing, saya sudah lewat video saya kemarin sudah saya jelaskan bahwa antara pemilik robot dengan broker ini adalah entitas berbeda, dua entitas yang berbeda. Seharusnya kalau ada masalah di penjualan robotnya, ini tidak akan mempengaruhi yang namanya brokernya. Apalagi coba bayangin aja bahwa penjual robot ini adalah orang di Indonesia, kemudian broker-brokernya ini adalah notabene berada di luar negeri. Bagaimana mungkin ini bisa menghentikan industri atau pialang yang ada di luar negeri? Nah, dari sini mestinya kita ini harus sudah sadar ya. Pada video ini saya hanya ingin untuk sedikit kira-kira bagaimana kondisi
duit saya di broker-broker tersebut, ya. Kemudian juga saya akan mencoba untuk memberikan suatu mungkin pandangan atau saran bagi yang tetap percaya dengan robot-robot ini atau perusahaan-perusahaan yang sekarang ini lagi bermasalah, ya silakan saja. Tetapi saran saya, setidaknya Anda harus berpikir yang lebih realistis untuk bisa mengamankan dana Anda sendiri. Nah, nanti kalau memang pemerintah sudah mengizinkan atau memberi izin, nah Anda boleh atur lagi, mungkin mau masuk lagi dan sebagainya. Karena dalam hal ini ya, mungkin bukan hanya apa yang saya sebutkan di atas, masih banyak sebenarnya robot-robot yang beredar di sana. Nah, pemerintah sudah membuatkan kisi-kisi kira-kira seperti harus robot, kalau misalkan ingin legal, robot ini harus di bawah otoritas, pialanya harus di bawah otoritas Bapepti, ya. Jadi ini salah satu bocoran yang sekiranya ingin menyelamatkan dana-dana nasabah kalau bila terjadi seperti hal semacam ini. Kemudian ada hal yang lain ya, karena harus pakai robotnya pialangnya dalam negeri, maka ada penjualan tidak boleh dengan MLM. Nah, ini yang jelas apa yang disampaikan dari pihak Bapepti, kemudian dilarang menjanjikan profit. Dan ada masih beberapa hal yang membuat broker-broker ini menjadi legal. Nah, pertanyaannya apakah secepat itu? Artinya perusahaan-perusahaan penjual robot ini bisa memenuhi apa kriteria yang disampaikan pihak Bapepti atau pihak otoritas yang tentunya berwenang untuk di industri ini di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang duit ini kan sudah ada di broker-broker ini. Nah, kalau memang beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan salah satu penjelasan salah satu CEO ya, ini menyatakan bahwa tanggal 5 ini sudah bisa dilakukan withdrawal. Kemudian ada berapa hari lagi dimundurkan tanggal 8. Nah, sekarang video ini saya buat tanggal 9, bagaimana, apakah bisa ditarik? Nanti silakan Anda sampaikan atau komen di kolom kolom komen. Jadi biar teman-teman yang lain, member yang lain bisa biar tahu. Nah, dari hal yang ini sebenarnya kalau saya lihat ini memang korbannya cukup banyak. Nah, setidaknya ya untuk ke depan sebaiknya kita jauh harus lebih hati-hati. Ingat ya, Bapepti lewat yang saya baca di artikel di Instagramnya bahwa Bapepti tidak pernah memberikan izin kepada penjual robot seperti ini ya sampai detik ini, dan tidak melakukan proses. Jadi tidak ada yang melakukan proses perizinan ini. Jadi kalau teman-teman atau leader ada yang membicarakan masih mengurus izin ke Bapepti, ini bullshit. Anda bisa cek sendiri di halaman Instagramnya Bapepti ya, itu disampaikan seperti itu. Nah, kembali lagi kalau memang Anda ini masih percaya sama perusahaan ini, ya silahkan gue aja ya. Sebenarnya hal seperti ini sering saya juga bahas di channel ini ya. Dari mulai dulu GCG Asia, kemudian Give4Dream lah, apa semua itu banyak yang sekiranya itu adalah modus. Tetapi kembali lagi leader-leader itu memang lebih aktif ya, militan sekali. Nah, saya minta kepada masyarakat bila mana Anda menjumpai hal seperti ini ya,
Artinya Anda harap berhati-hati atau sampaikan ke kolom komen. Kalaupun Anda punya filenya, mari kita nanti sama-sama diskusikan. Saya akan bikinkan videonya, kita bahas hal-hal seperti intinya untuk mencerahkan kepada masyarakat, agar masyarakat yang lain ini bisa tahu dan mengerti dan paham. Karena begini, kalau kita mendapatkan informasi-informasi lebih detail, penawarannya bagaimana, caranya bagaimana, terus kemudian uangnya ditransfer di mana. Nah, ini nanti kalau Anda punya file-file seperti ini untuk kemudian hari, ya. Untuk kemudian hari, kalau Anda mendapatkan informasi-informasi penawaran seperti itu, silakan nanti kirimkan lewat WA, ya, di description. Jadi nanti kita bisa ulas di sini, kita diskusikan di sini, agar kita sama-sama bisa tercerahkan. Baiklah, sahabat trader, mudah-mudahan sedikit pencerahan ini bisa menjadikan kita lebih hati-hati dan tentunya lebih waspada. Terima kasih, salam dahsyat luar biasa.